Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini Gatek akan coba menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang belum menginstal aplikasi Kisco Packet Tracer, silakan teman-teman install terlebih dahulu aplikasinya. Dan teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silakan download terlebih dahulu. Bisa teman-teman browsing, ketikin kata kunci di pencarian browsingnya Kisco Packet Tracer, atau teman-teman bisa juga download langsung. Di deskripsi sudah Gatek sediakan link untuk downloadnya, silahkan teman-teman download terlebih dahulu. Setelah teman-teman download, kemudian teman-teman instalkan, dan setelah teman-teman instalkan, kemudian teman-teman jalankan aplikasi tersebut. Di sini setelah aplikasi dijalankan, Kisco Packet Tracer diminta kita untuk login. Di sini kita bisa langsung keluar dengan cara klik tanda silang close. Otomatis aplikasi Kisco Packet Tracer bisa kita gunakan. Apabila teman-teman terkendala saat menginstal aplikasi, silakan teman-teman buat di kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan bersama. Adapun versi aplikasi Kisco Packet Tracer yang Gatek gunakan ini, di sini di Help, About, di sini terlihat versinya, versi 8.0.0.722. Copyright Kisco 2021. Jadi Kisco Packet Tracer. Kemudian kita close. Di bagian ini Gatek akan coba membahas menu-menu yang ada di Kisco Packet Tracer ini. Di sini ada network device. Network device ini, di sini ada end device. Ini ada komponen, ada connection, dan ada di multi user connection. Di bagian network device ini ada router, ada switch, ada hub, ada wireless, ada security, ada WAN. Kemudian di bagian end device PC, laptop, server, kemudian sini ada perangkat lain. Bisa teman-teman scroll ke kanan, ada VoIP, di sini ada server dan network controller, ada printer. Kemudian di sini ada juga AC dan banyak yang lainnya. Selanjutnya di sini ada komponen dan connection. Di connection ini ada menunya, di sini automatically. Kemudian ada juga track, ada cross, dan di sini ada serial DTE. Itu untuk menu yang akan kita gunakan atau device-device yang bisa kita gunakan. Sekarang kita coba tambahkan satu buah router yang kita coba tambahkan 2811. Kemudian switch kita tambahkan 2960. Kemudian di end device kita tambahkan 2 buah PC. Di router ini teman-teman bisa membuang kembali, contohnya kita delete. Ini ada tombol delete, tanda silang.
delete, otomatis akan hilang. Dan kita coba tambahkan kembali 2811. Kemudian kita pindahkan ke select. Jadi ada toolnya select di sini. Di sini ada zoom, di sini ada select, di sini ada delete. Kemudian kita coba hubungkan. Kita hubungkan di bagian connection. Di bagian connection ini, jikalau kita menghubungkan perangkatnya berbeda, berarti kita gunakan strike. Kalau kita hubungkan perangkat yang sama di sini maksudnya router dengan router, switch dengan switch. Nah, coba kita hubungkan. Di sini kita pilih automatically. Kemudian kita hubungkan. Di sini terlihat garis putus-putus. Di sini berarti cross. Berarti untuk menghubungkan perangkat yang sama, berarti kita gunakan cross. Begitu juga switch dengan switch. Yang kita gunakan automatically. Kemudian kita hubungkan. Otomatis juga garis putus-putus. Sini kita coba buang. Kita buang. Untuk menghubungkan perangkat yang sama, kita gunakan track. Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kita menggunakan kabel, jenis kabelnya atau jenis connectionnya itu berarti strike, garis lurus. Jadi bisa juga teman-teman menggunakan, klik di sini langsung ambil. Jadi kita hubungkan fast Ethernet, kemudian kita tentukan fast Ethernet 0, kita klik lagi fast Ethernet 0. Jadi untuk menghubungkan router dengan switch dengan PC sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di bagian router. Kita klik 2 kali di bagian router, kemudian akan tampil config CLI. Teman-teman biasakan melakukan konfigurasi di router Kisco menggunakan model CLI. Tidak usah teman-teman gunakan model GUI yang ada di config ini. Teman-teman gunakan di model CLI ini untuk memudahkan teman-teman nanti melakukan konfigurasi real device atau perangkat yang sebenarnya. Dan enter, sini klik enter, lalu di sini akan ada tanda besar. Ini ada router tanda besar. Kemudian kita mau masuk ke tanda pagar atau execute mode, kita harus mengetikkan perintah enable. Enable otomatis berubah di sini tanda pagar. Untuk keluar kembali bisa disable, otomatis keluar kembali. Enable ini bisa kita singkat perintahnya menjadi enable ini bisa kita singkat perintahnya menjadi N. Selanjutnya kita masuk ke configure terminal. Configure terminal. Selanjutnya kita mau melihat perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Jadi perintah apa yang bisa kita gunakan? Bisa kita lakukan dengan cara ketikin tanda tanya. Otomatis perintah-perintah yang bisa kita ketikin atau perintah-perintah yang bisa kita gunakan akan ditampilkan. Di sini ada keterangannya. Ada auto, ada clear, clock, configure, connect, copy, debug, delete. Nah, jadi untuk mengakhiri
tampilan ini teman-teman bisa menggunakan kombinasi tombol di keyboard Ctrl C. Kemudian di sini ada configure. Di sini ada configure, enter konfigurasi mode. Jadi untuk masuk ke konfigurasi mode, jadi kita gunakan configure. Setelah itu, setelah configure ini, perintah yang bisa kita gunakan apa? Atau teman-teman lupa perintah setelah configure ini, teman-teman bisa menggunakan tanda tanya kembali. Sini berarti kita gunakan terminal, enter. Otomatis di bagian router ini akan ditambahkan kalimat dalam kurung config. Kemudian untuk kembali ke menu sebelumnya, exit. Kalimat configure terminal ini bisa kita singkat juga menjadi CONT. Maka akan tampil kembali config di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address. Di sini kita gunakan FA00. Jadi kita gunakan perintah interface F0/0. Jadi fast ethernet 0/0, kita enter, otomatis akan bertambah config if, dan kita tambahkan IP address 192.168.10.1. Ini adalah IP addressnya, IP address yang kita tambahkan di interface fast ethernet 0/0. Selanjutnya netmask yang akan kita gunakan 255.255.255.0. Enter. Selanjutnya kita gunakan perintah no shutdown. Kemudian kita kembali ke menu utama N. Kemudian kita lihat show IP interface brief. Di sini ditampilkan interface yang kita gunakan fast ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.10.1. Metodenya manual, statusnya up, protokolnya up. Kemudian coba kita ping 192.168.10.1. Di sini ada pesan yang ditampilkan, sukses write 100% 5/5. Berarti proses ping dari router konsol ini ke fast ethernet 0/0 sudah berhasil kita lakukan dengan tampilan hasil ping. Ada di sini sukses rate 100% 5/5. Berarti konfigurasi IP address sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan menambahkan DHCP server agar PC 0 dan PC 1 ini mendapatkan IP otomatis dari router. Sekarang kita coba tambahkan. Kita masuk ke configure terminal lagi. Kemudian kita tambahkan IP DHCP fullnya SMK. Selanjutnya kita tambahkan network 192.168.10.0.
255.255.255.0. Harusnya setelah ini kita tambahkan, klien harusnya sudah bisa mendapatkan IP dari router. Sekarang kita coba praktekin konfigur IP DHCP. Pastikan harusnya di sini kita sudah dapat IP. Sini dapat IP DHCP request successful 10.2. Begitu juga untuk PC1. Harusnya juga dapat IP otomatis dari router. Akan tetapi di bagian default router dan DNS server di sini masih kosong. Untuk menambahkannya, kita menambahkan perintah di bagian dan DHCP ini, DHCP config ini, yaitu default router. Default routernya 192.168.10.1. Kemudian DNS server 192.168.10.1. Kemudian di bagian klien kita coba pindahkan ke statik, lalu pindahkan lagi ke DHCP. Harusnya akan terisi di bagian IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Begitu juga untuk PC1. Kita coba statikkan lagi. Kita coba DHCP, harusnya juga terisi. Di bagian ini kita sudah berhasil menambahkan DHCP server, dan klien ini PC0 dan PC1 sudah mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang kita coba gunakan perintah ping command from. Kita gunakan perintah IP config. Di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.10.2 untuk PC0. Sekarang kita coba jalankan PC1, kita tutup, kita jalankan command from, kemudian IP config. Kemudian kita coba ping dari PC0 ke PC1. Ping 192.168.10.3. Sudah connect. Begitu juga dari PC1, ping 192.10.2. juga bisa kita lakukan ping. Berarti untuk ping dari PC1 dan PC0 sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya, di saat kita melakukan proses konfigurasi, tentunya router kita ini akan reload atau reboot atau mati. Kita membutuhkan config yang jalan pada saat startup. Jadi caranya agar proses startup dari router ini berjalan dan konfigurasinya yang kita lakukan ini bisa dijalankan di saat startup, kita harus mengkopikan ke startup. Caranya ini kita end, selanjutnya copy running config ke startup config. Nah, jadi di sini running config ini config yang sudah kita lakukan akan kita kopikan ke startup config. Kemudian kita enter. Di sini ada OK. Kemudian kita coba reload. Di sini kita salah mengetikin tulisan reload. Jadi kita coba tunggu. Kemudian kita coba reload.
enter, reload, confirm, enter, otomatis routernya mati, kemudian hidup kembali. Harusnya startup config kita sudah berjalan. Kita end, kemudian kita coba lihat show running config. Sini kita sudah menambahkan IP DHCP pool SMK, kemudian network 192.168.10.0, kemudian netmasknya default router dan server. Kita enter terus. Yang sudah kita tambahkan ini interface fast ethernet 0/0. IP addressnya, untuk keluar dari menu ini kita gunakan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke configure terminal lagi. Kita coba ganti hostname-nya jadi R1. Kemudian kita coba reload lagi. N, kita reload. Di sini kita sudah berhasil mengganti R1. Ini coba kita reload lagi. Reload. Yes. Konfigurasi dimodifikasi di save ada, berarti kita nge-save. Apabila kita ketikin no, otomatis nanti akan kembali ke router lagi atau ke config sebelumnya, karena router ini belum kita simpan ulang. Jadi seperti itu caranya. Kita harus copy ulang ke startup config. Caranya configure terminal, kemudian kita ganti hostname menjadi R1, kemudian kita tambahkan juga enable secret 12345, kemudian N, dan kita copy lagi, copy running config ke startup config, enter, oke. Kemudian kita coba reload lagi, enter. Harusnya config yang terakhir kita lakukan sudah tersimpan ke startup config. Ntar di sini kita end, kita diminta untuk menambahkan password karena kita sudah menambahkan secret dari router yang kita gunakan 12345. Kemudian kita coba lihat show running config. Di sini kita sudah mengganti R1, hostname-nya, people-nya masih sama. Begitu juga dengan yang lain, ini juga sudah kita tambahkan. Oke, kita Ctrl C. Di sini kita sudah berhasil menambahkan konfigurasi. Tentunya terkadang kita mau menghapus konfigurasi yang sudah kita lakukan. Caranya erasure running. Sini setelah erasure kita tanya, sini ada startup config, berarti startup config. Jadi kita coba hapus erasure startup config, enter. Sini kita continue config, berarti enter. Di sini kita sudah menghapus erase of environment complete. Sekarang kita coba reload. Harusnya konfigurasi kita sudah hilang. Kita reload, enter. Sekarang kita tunggu sampai tampil seperti ini. Ini sudah kondisi fresh atau kondisi baru router kita. Di sini ada yes. Sini coba kita gunakan no, enter. Berarti kita coba lihat N.
show running config. Di sini masih kosong konfigurasinya karena konfigurasi yang kita lakukan sudah kita hapus. Demikian praktek dasar dari router Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang mempraktekkan dan terkendala, silakan coba teman-teman tanyakan di bagian kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan bersama. Kira-kira apa solusi dari permasalahan yang teman-teman dapatkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang belajar jaringan atau perangkat-perangkat jaringan. Dan jangan lupa bantu support channel Giatek dengan cara berikan like, berikan subscribe, dan teman-teman bagikan ke grup-grup dan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.